Dosen itu suamiku. Karya Nova Iren Saputra. Part 13. Pertanyaan sulit. Aku tidak mampu menjawab pertanyaan Mas Eza dan tidak tahu harus bagaimana. Untuk menghindar dari pertanyaan itu, aku mencoba membuka pintu mobil dan berniat segera turun. Namun, sebelum pintu terbuka, Mas Eza menarik tanganku. Dia sepertinya tidak membiarkanku keluar. "Kenapa turunnya buru-buru, Dek? Kamu belum jawab pertanyaanku." Mas Eza menggenggam tanganku. "Lepasin, Mas. Aku mau turun. Mau masuk kelas. Ntar telat." Aku berusaha mencari alasan. "Gak mungkin telat. Aku masih di sini." "Kamu cari alasan." "Aku cuma pengen kamu jawab pertanyaanku yang tadi, Dek." Dia menyadari alasan yang kuberikan. "Tanya yang lain aja deh, Mas. Kasih pertanyaan yang lebih mudah dipahami." "Apa susahnya sih, Dek? Cuman jawab iya atau enggak. Aku hanya ingin tahu jawaban kamu seperti apa." "Aku nggak bisa jawab, Mas." "Ya udah, kalau nggak mau jawab, aku nggak akan lepasin kamu. Kita tetap di sini aja." Aku makin tidak mengerti dengan pemikirannya. "Jangan seperti ini dong, Mas. Kamu tahu sendiri, sudah seminggu lamanya aku nggak masuk kuliah. Ketinggalan banget pastinya. Aku harus masuk hari ini, Mas." Aku berusaha memberikan penjelasan. "Kalau kamu udah jawab, baru aku lepasin." Dia tetap menggenggam tanganku. "Aku janji, ntar aku kasih jawabannya di rumah. Aku mau jawabannya sekarang. Titik." "Kamu ngotot banget sih, Mas." "Aku hanya ingin tahu perasaanmu yang sebenarnya, Dek." "Perasaanku? Ya biasa aja, Mas." "Kalau memang benar biasa aja, kenapa kamu uring-uringan saat Cindy meminta nomorku?" Belum jawab pertanyaan yang tadi, sekarang muncul pertanyaan baru. "Siapa yang uring-uringan? Aku biasa aja." "Oke, kita lihat aja nanti." "Lihat apa, Mas?" Aku tidak mengerti apa maksud Mas Eza. "Ya lihat aja." Aku bingung mendengar ucapannya. "Lepasin tanganku, Mas. Aku mau turun." "Kamu boleh turun. Sampai ketemu di kelas." Akhirnya, dia melepaskan genggamannya. Aku segera membuka pintu mobil lalu turun. Aku beranjak menuju pintu gerbang. Tetapi setelah sampai di sana, langkahku terhenti karena ada Dika yang berusaha menghalangi jalan. "Akhirnya kamu datang juga. Aku sudah lama menunggumu di sini," ucap Dika. Dia tidak memberiku jalan memasuki kampus. "Ada apa lagi, Dika? Kenapa masih tetap ngotot menemuiku?" tanyaku dengan nada tinggi. "Aku masih menunggu jawabanmu." "Jawaban apa? Bukannya semua udah jelas?" "Tapi aku gak terima dengan keputusanmu. Aku mencintaimu, Bunga." Dika tetap mengutarakan perasaannya. "Aku gak bisa membalas perasaanmu karena aku sudah memiliki kekasih. Dia sangat mencintai dan menghormatiku. Masih banyak wanita lain yang bersedia membalas perasaanmu. Aku harap kamu bisa ngerti." Aku tetap berusaha memberikan penjelasan kepada Dika. "Bagaimana mungkin wanita lain membalas perasaanku sedangkan aku hanya mencintaimu?" "Tapi aku gak bisa, Dika. Aku mohon, cobalah mengerti." "Minggir, aku mau masuk." Aku berusaha mendorong tubuh Dika hingga berhasil. Tetapi saat mulai melangkah, Dika menarik tanganku. "Lepasin." Aku berusaha menepiskan tangannya. "Aku gak akan lepasin sebelum kamu menerima perasaanku." Aku mulai takut melihat sikap Dika. "Itu tidak mungkin, Dika." "Gak ada yang tidak mungkin. Kamu tinggal mengiyakan aja, lalu kita jalani sama-sama. Aku tidak akan mengusik hubunganmu dengan kekasihmu. Yang penting kamu bisa membagi waktu untukku." Dika makin melantur. "Egois banget kamu, Dika. Seenaknya aja kamu memaksakan kehendakmu pada orang lain. Itu namanya bukan cinta, tapi ambisi. Terserah kamu mau bilang apa, tapi aku tetap gak terima penolakanmu. Kamu harus menerima cintaku." Aku bilang enggak ya enggak. "Tapi aku akan tetap memaksamu." "Oke, kalau itu maumu. Aku akan jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Kamu tahu kenapa aku menolakmu? Alasanku bukan hanya sekedar punya kekasih, tapi sejujurnya aku sudah menikah.
Suamiku sangat mencintaiku dan aku bahagia juga bersyukur memiliki pendamping seperti dia. Aku merasa lega karena sudah jujur di depan Dika. Hahaha. Aku heran mendengar ketawa Dika. Seharusnya dia kaget, bukan tertawa. Kamu pikir aku percaya dengan omong kosong yang kamu ciptakan? Dia menganggap kejujuranku sebagai omong kosong. Omong kosong? Maksud kamu? Aku tidak mengerti dengan pikiran Dika. Hanya untuk menghindar dan menolakku? Bisa-bisanya kamu ngaku-ngaku udah nikah. Gak lucu. Dika tidak mempercayai kejujuranku. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Yang penting aku udah mengatakan yang sebenarnya. Aku sama sekali tidak mengerti dengan jalan pikiran Dika. Saat aku jujur mengatakan kalau aku sudah punya kekasih, dia tetap bersikukuh untuk menjadi yang kedua. Setelah aku mengakui statusku yang sudah bersuami, dia menganggapnya sebagai omong kosong. Sungguh, aku benar-benar bingung menghadapinya. Dia egois dan ambisius. Dika masih tetap menghalangi jalan dan tidak membiarkanku memasuki kampus. Aku bersyukur melihat mobil Mas Eza menghampiriku dan Dika. Laki-laki itu pun menghentikan mobilnya. Hatiku jadi bertanya-tanya, kenapa Mas Eza baru datang? Tadi dia kemana? Apa mungkin dirinya mengawasiku dari jauh? Sebaiknya aku menanyakan itu nanti setelah di rumah. Untuk sekarang, yang terpenting bisa bebas dari Dika. Kenapa nggak langsung masuk kelas, Bunga? Tanya Mas Eza dari jendela mobilnya. Iya Pak, ini juga mau masuk, jawabku lalu menjauh dari Dika. Aku senang karena Dika tidak menahan langkahku, mungkin karena ada Mas Eza. Aku segera berjalan memasuki kampus. Namun sebelum melangkah, aku menoleh ke belakang dan melihat kekecewaan juga kekesalan terpancar di wajah Dika. Maaf Dika, aku sangat menghargai hubungan dengan Mas Eza suamiku. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik dariku, yang statusnya masih sendiri dan bukan istri orang lain. Selamat pagi semuanya. Mas Eza pun memasuki kelas. Dia melihat ke arahku. Tatapan itu tidak seperti biasanya. Tatapan yang begitu tajam, seolah-olah ingin menghujam jantungku. Aku tidak berani membalas tatapan itu. Aku pun memilih menunduk. Baiklah, sekarang kita lanjutkan sambungan dari materi sebelumnya, yaitu aktiva lancar. Kali ini kita akan membahas contoh aktiva lancar, kas dan piutang. Siapa yang masih ingat dan mengetahui definisi dari kas? Mas Eza memberikan pertanyaan. Saya Pak, aku mengacungkan tangan. Silakan Bunga, lanjutnya. Kas atau cash adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Bagus. Ternyata kamu masih ingat dengan pelajaran yang sudah berlalu. Semoga kamu juga tetap ingat hal-hal yang ada di rumahmu. Mas Eza memujiku, tetapi kalimat terakhirnya seolah-olah berusaha menyudutkanku. Maaf Pak, Cindy mengangkat tangannya. Iya, ada apa Cindy? Tanya Mas Eza dengan nada lembut. Kenapa tadi Bapak menyinggung tentang rumah bunga? Aneh banget. Cindy sepertinya penasaran. Apa jawaban yang akan Eza berikan kepada Cindy?